Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan semua, sehat-sehat. Nah, hari ini walaupun memang lagi kurang sehat, saya berusaha untuk terus hadir sehingga terus bisa berbagi ilmu untuk teman-teman ya. Hari ini juga saya nggak masuk kantor, jadi memang saya coba luangkan waktu buat teman-teman biar bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan di minggu ini. Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Oke, materinya sudah terlihat. Sama dia udah kelihatan materi saya, Nandita. Sudah, Pak. Sudah. Baik, saya izin lanjutkan. Rekan-rekan semua, udah nggak kerasa ya hari ini pertemuan ketiga, dan minggu ini juga kita akan memasuki bulan Ramadan bagi rekan-rekan yang muslim. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya dan sehat-sehat buat kita semua. Hari ini di tanggal 26 Februari 2025, pertemuan ketiga mata kuliah manajemen bisnis waralaba. Di minggu lalu teman-teman sudah saya berikan assignment, saya sudah beberapa saya cek ya. Jadi teman-teman juga sudah mensubmit tugas tepat waktu. Terima kasih banyak. Jadi minggu lalu teman-teman saya berikan assignment untuk mencari masing-masing dua per masing-masing sektor jenis industri bisnis waralaba. Jadi ada 10, dan hari ini mungkin ada dua orang rekan kita yang saya minta untuk present. Dua orang ini yang harapannya bisa memberikan insight kepada kita semua terkait jenis-jenis waralaba yang ada di Indonesia ataupun di dunia ya. Dan yang sudah mensubmit hampir semuanya, cuma satu orang, Al-Hifat Fadli, yang tidak mensubmit tugas. Yang lain saya cek sudah mensubmit tugas tepat waktu. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya untuk Fiona, sudah ready, siap untuk present. Fiona udah join? Silakan Fiona, 5 menit aja kalau bisa ya. Iya. Fiona atau Emmanuel dulu yang udah siap, tinggal share screen. Saya, Pak. Maaf, Pak. Suaranya kurang jelas, Pak. Oke, oke. Mohon maaf saya nggak bisa teriak karena lagi demam ini. Mohon maaf ya, tapi saya usahakan eh, sekuat-kuatnya. Mohon mungkin Oh, di maaf, Pak. loudspeaker ya. Iya, silakan. Immanuel langsung ini ya, langsung buka materinya ya, jadi nanti langsung share screen. Kami tidak menunggu ya, karena saya lagi kondisi nggak sehat ini. Minta tolong ya. Oke, silakan. Oke, Pak. Oke, Pak. Saya langsung mulai ya, Pak. Udah ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Saya di sini akan mempresentasikan tugas manajemen bisnis warlaba, yaitu profil bisnis warlaba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiona Marsa dengan NIM C1S1220005 dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Dan di sini pertama ada waralaba makanan dan minuman yaitu ST Indonesia. ST Indonesia adalah bisnis waralaba minuman teh yang didirikan oleh Haida Wurjanto pada tahun 2018. Saat ini ST Indonesia merupakan salah satu franchise minuman terkemuka di Indonesia. Modal awal untuk membuka cabang ST Indonesia berkisar antara 100 juta hingga 200 juta. Biaya ini mencakup lisensi, franchise, bahan baku, dan perlengkapan dasar. Jumlah gerai atau ST Indonesia mencapai 1.030 gerai di seluruh Indonesia. Segmentasinya yaitu cocok dikonsumsi untuk usia remaja 12-19 tahun, usia dewasa 20-40 tahun. Untuk omsetnya rata-rata per hari gerai franchise ST Indonesia berkisar antara 4 juta hingga 5 juta. Dengan asumsi penjualan tersebut, maka rata-rata omset per bulannya berkisar antara 100 juta sampai 150 juta. Untuk produk-produk ST Indonesia di sini ada Chizu, coklat, prep, coffee, fruity, latte, dan milk tea. Untuk harganya sekitar dari belasan ribu hingga 20 ribuan. Untuk waralaba makanan, di sini ada Mega Cuan. Mega Cuan adalah waralaba restoran mie pedas yang didirikan pada tahun 2016 di Malang. Mega Cuan merupakan anak perusahaan dari PT Pesta Pora Abadi. Pemilik Mega Cuan adalah Anton Kurniawan, seorang pengusaha asal Malang. Biaya franchise Mega Cuan berkisar antara 125 juta hingga 500 juta. Biaya ini sudah termasuk lisensi, pelatihan, dan beberapa perlengkapan awal. Pada tahun 2025, Migacuan memiliki lebih dari 260 gerai di seluruh Indonesia. Segmentasi pasar Migacuan adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk yang menyukai makanan pedas dan terjangkau. Satu outlet Migacuan dapat menghasilkan omset harian sekitar 3 jutaan. Untuk produk-produk Megacuan di sini ada mie, dimsum, dan berbagai macam minuman. Harganya mulai dari 5 ribuan hingga 11 ribuan. Untuk waralaba retail di sini ada Indomaret. Indomaret adalah jaringan minimarket waralaba terbesar di Indonesia. Indomaret merupakan anak perusahaan Salim Group. Pemilik Indomaret adalah Anthony Salim. Indomaret menjual berbagai macam produk seperti makanan ringan, minuman kemasan, kosmetik, skincare, perlengkapan rumah tangga, sayur, buah-buahan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Biaya untuk membuka franchise Indomaret diperkirakan sekitar 494 juta, belum termasuk biaya sewa bangunan. Hingga November 2024, Indomaret memiliki 22.869 gerai di seluruh Indonesia. Indomaret menargetkan semua kalangan masyarakat karena produk-produk yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan semua kalangan. Indomaret juga melakukan promosi secara berkala. Omset Indomaret per hari berkisar antara 7 juta hingga 10 juta, tergantung pada lokasi, ukuran toko, dan tingkat persaingan. Di sini ada produk Indomaret yaitu seperti makanan, minuman, dan lain sebagainya. Untuk waralaba retail kedua ada Alfamart. Alfamart adalah usaha minimarket yang dimiliki dan dikelola oleh PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Alfamart menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Joko Susanto adalah pemilik Alfamart. Ia adalah seorang pengusaha Indonesia yang juga dikenal dengan nama Tionghoa Ko Kui Fu. Biaya untuk membuka franchise Alfamart bervariasi tergantung pada tipe gerai dan jenis kerjasama yang dipilih, mulai dari 300 juta hingga 500 juta. Alfamart memiliki 19.638 gerai. Jumlah ini terdiri dari 14.369 gerai milik sendiri dan 529 gerai kerjasama warlaba atau franchise. Segmentasi Alfamart adalah proses pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik yang sama, seperti demografi, perilaku, geografis. Keuntungan bulanan warlaba Alfamart bisa mencapai 70 juta hingga 150 juta atau lebih, tergantung dari lokasi. Untuk produknya sama saja seperti Indomaret. Untuk waralaba jasa di sini ada Simply Fresh Laundry.
Simple Fresh Laundry merupakan bisnis franchise laundry ternama yang sudah memiliki lebih dari 380 outlet di 100 kota di seluruh Indonesia. Pemilik Simple Fresh Laundry adalah Agung Nugroho Susanto. Biaya untuk membuka franchise Simple Fresh Laundry mulai dari 45 juta hingga 120 juta. Layanan laundry kiloan Simple Fresh Laundry cocok untuk semua kalangan yang membutuhkan jasa cuci pakai yang praktis, cepat, dan berkualitas. Omset bulanan franchise laundry Simple Fresh Laundry berkisar antara 18 juta hingga 45 juta per outlet. Omset ini bervariasi, tergantung usia outlet atau lokasi. Simple Fresh Laundry menawarkan jasa cuci dan setrika pakaian berdasarkan berat cucian. Jasa yang ditawarkan cuci dan setrika pakaian. Cuci kilat dengan garansi 4 jam jadi. Dan yang kedua ada JNT. JNT Express adalah perusahaan jasa pengiriman barang. Perusahaan ini didirikan oleh Jet Li, mantan CEO Oppo Indonesia, dan Tony Chen pada tahun 2015. Nama resmi perusahaan adalah PT Global Jet Express. JNT Express menawarkan layanan pengiriman barang dengan 3 jenis, yaitu Easy, ECO, dan JNT Super. Biaya untuk membuka waralaba JNT berkisar antara 10 juta hingga 20 juta. Biaya tersebut sudah termasuk timbangan tiang dan banner nama outlet. JNT Express telah memiliki lebih dari 4.000 agen atau titik poin dengan jumlah karyawan yang sudah terlatih sejumlah lebih dari 30.000. JNT Express membidik segmen pasar e-commerce dan B2B, B2C hingga UMKM. Omset yang didapat dari franchise JNT Express diperkirakan sekitar 20% dari total pendapatan omset bulanan. Untuk waralaba pendidikan di sini ada Kumon. Kumon adalah waralaba pendidikan yang menyediakan bimbingan belajar untuk anak-anak. Pemilik Kumon Indonesia adalah Aditya Swediro. Kumon berkembang dengan sistem waralaba. Saat ini Kumon telah tersebar luas di dunia dengan lebih dari 24.700 kelas. Modal awal yang diperlukan untuk franchise Kumon sekitar 250 juta hingga 300 juta. Dan setiap bulannya omset sekitar 80 juta. Program Kumon membagi segmentasi siswa berdasarkan usia, yaitu usia 3-4 tahun, usia 5-12 tahun, usia 13 tahun ke atas. Bahan pelajaran yang tersedia di Kumon Indonesia adalah matematika, reading English, English as a first language, dan bahasa Indonesia. Untuk waralaba pendidikan yang kedua ada Primagama. Primagama adalah lembaga bimbingan belajar bimbel yang didirikan pada tahun 1982 di Yogyakarta. Primagama merupakan salah satu lembaga bimbingan belajar terbesar di Indonesia. Pendiri Primagama adalah Purdi E. Chandra. Targetnya adalah siswa SD, SMP, dan SMA. Tujuannya untuk meningkatkan prestasi akademik di sekolah, ujian nasional, dan ujian masuk perguruan tinggi. Biaya franchise Primagama untuk masa kontrak 5 tahun adalah 100 juta. Franchise bertanggung jawab atas biaya properti seperti sewa gedung dan perlengkapan operasional. Jumlah cabang Primagama mencapai 756 cabang di seluruh Indonesia. Omset rata-rata Primagama sekitar 600 juta per tahun. Untuk waralaba kesehatan di sini ada Apotik K24. Waralaba Apotik K24 adalah jaringan apotik yang dikelola oleh PT K24 Indonesia. Apotik ini didirikan oleh Dr. Gideon Hartono pada 24 Oktober 2002 di Yogyakarta. Modal awal mulai dari 1,2 miliar tergantung wilayah dan ukuran gerai. Biaya waralaba dan jasa manajemen operasional sebesar 120 juta plus PPN untuk masa waralaba 6 tahun. Biaya bulanan royalti fee sebesar 1,8% dari omset per bulan. Hingga sekarang, Apotik K24 telah membuka lebih dari 750 gerai tersebar di 155 kabupaten atau kota, 29 provinsi di Indonesia, serta 1 cabang di Timur Leste. Apotik K24 menargetkan segmen pasar masyarakat umum yang membutuhkan obat dan pelayanan kesehatan 24 jam. Apotik K24 merupakan jaringan apotik swasta nasional terbesar di Indonesia. Apotik K24 menjual obat-obatan, baik obat bebas maupun obat resep, serta alat kesehatan. Waralaba kesehatan yang kedua ada Revit Gym. Revit Indonesia adalah pusat kebugaran yang menawarkan layanan keanggotaan terjangkau. Revit Indonesia didirikan oleh Irawan Amanko, Mela Gunawan, Agung Miftahudin, dan Jerry Mulyadi. Biaya untuk membuka franchise Revit Club berkisar antara 1,9 miliar hingga 2 miliar.
Rincian royalti fee selama 4 tahun sebesar 400 juta, peralatan fitness 1 miliar, biaya pengembangan lokasi serta infrastruktur pendukungnya senilai 550 juta. Development fee sekitar 200 juta, marketing fee sekitar 10% dari gross revenue per bulan. Pada tahun 2021, Revit Indonesia telah memiliki 10 cabang. Segmentasi pasar Revit adalah membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang memiliki karakteristik sama seperti kelas menengah yang ingin hidup sehat. Omset franchise Revit bisa mencapai 80 juta per bulan jika memiliki 400 member aktif. Dan untuk fasilitas Revit Gym di sini ada private training, pensional training, wage training, cardio medicine, locker and shower, dan health check. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Immanuel izin kayaknya untuk giliran Immanuel dipending dulu ya karena saya nggak kuat ini ya. Kita lanjut ke materi aja dulu. Ya, terima kasih Fiona. Tadi Fiona udah dengan baik coba memberikan profil ke 10 perusahaan franchise yang mana perusahaan ini bisa ditemukan oleh teman-teman semua di sekitar teman-teman Alfamart, Indomaret, ST Indonesia ya. Kemudian tadi ada Primagama ya, dan macam-macamnya. Jadi harapannya teman-teman bisa mulai melihat bisnis-bisnis franchise yang mungkin secara potensi sangat bagus ke depannya untuk teman-teman jalankan. Ataupun Pak ternyata bisnis franchise-nya mahal-mahal ya, mulai range 300, 500 juta, ada yang 100 jutaan. Teman-teman bisa milih ya sesuai dengan modal, kemudian ya bisnis franchise mana yang menurut teman-teman lagi kekinian dan bisa bertahan di gempuran era bisnis yang memang lagi sangat berkompetisi, sangat ketat gitu ya. Oke, Fiona, mohon maaf Immanuel, saya izin lanjut dulu karena badannya masih menggigil. Saya takut nggak bisa menyelesaikan, jadi saya minta waktu 15 menit aja dulu untuk rekan-rekan semua untuk membahas terkait peluang dan tantangan berbisnis waralaba di era saat ini. Nah, yang pertama, waralaba itu ya sebagai peluang dan tantangan ya, kita bisa melihat banyak bisnis waralaba yang tersebar hingga ke pelosok-pelosok ya. Ada juga masyarakat yang memang secara modal terbatas mereka tidak mengajukan atau membuat bisnis franchise tapi membuat bisnis sendiri mandiri karena secara cost lebih kecil. Tapi kenapa orang mengambil bisnis franchise seperti AW, Pizza Hut ya misalnya, pas siapa yang ada di tim di sini ya, mungkin yang orang Muara Bungo pas kemarin di Bungo ada Pizza Hut ya, oh rame luar biasa gitu ya, KFC, McDonald's, 7-Eleven. Jadi artinya kenapa orang berinvestasi dengan jumlah modal yang sangat besar ke franchise-franchise internasional ataupun yang ada di Indonesia, itu karena mereka tanpa harus promosi habis-habisan, orang udah tahu. Siapa yang nggak tahu Pizza Hut, KFC, ya, McDonald's, 7-Eleven ya, yang punya Mukesh Ambani ya, AW ya, ini menjadi hal yang lebih mudah digunakan tanpa harus promosi habis-habisan untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, selanjutnya keuntungan waralaba bagi franchise. Kalau kemarin sebelumnya saya jelaskan, kalau franchisee itu adalah orang yang mengajukan izin dan menjalankan usaha dari pemilik izin usaha atau franchisor ya. Ada franchisee dan ada franchisor. Yang pertama bagi franchisee, sebagai kita, contohnya kita teman-teman nih selaku calon-calon pengusaha muda setelah lulus dari Universitas Jambi, kenapa kita mudah dan mendapatkan keuntungan ketika menjalankan waralaba? Yang pertama, mereknya dikenal pasti ya. Mereknya sudah dikenal masyarakat, kita tanpa harus mempromosikan habis-habisan ya. Karena orang sudah tahu, oh ini franchise Baba Raffi, kebab Baba Raffi misalnya, ST Indonesia dan lain sebagainya.
Kemudian dukungan apa? Yang kedua sistem teruji, yang pasti biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah punya cabang lebih banyak ya, misalnya KFC ada di seluruh Indonesia gitu ya, ataupun franchise-franchise tadi ada yang K24 obat apotik ya, Apotika 24 yang dibangun oleh Pak Gideon di Jogja. Mereka udah punya berapa ribu cabang di seluruh Indonesia sampai Timor Leste ya. Berarti kan sistemnya sudah teruji dan si investor pun juga sangat percaya dengan ini karena kalau sudah memiliki cabang yang banyak berarti kan sistem manajemennya sudah sangat baik. Kemudian dukungan mulai dari pelatihan, pendampingan komunitas. Mungkin buat kita yang baru awal-awal merintis bisnis, dengan adanya bisnis waralaba ini kita akan sambil belajar gitu ya. Beda yang mungkin kita merintis dari nol, semuanya kita cari sendiri, karyawan kita cari, sistem kita cari, merek kita buat sendiri, HPP kita buat sendiri. Kalau waralaba ini kita sudah didampingi mesin, sistem, kasir ya, kemudian laporan, stokis, inventory dan lain sebagainya sudah didukung dari si franchisor. Kemudian pemasaran, strategi terpusat juga ya, banyak kan ya dibantu itu biasanya promosi. Teman-teman mungkin pas lewat di daerah Telanai gitu atau di daerah Sumantri, Bojonegoro ya, muncul ada SMS beli buy one get one di Starbucks gitu ya. Itu adalah salah satu bagaimana pemasaran dilakukan gitu ya dan masuk ke handphone pelanggan. Nah, kerugian waralaba bagi franchisee kita ya yang menjalankan yang pasti biaya ya. Ketika kita menjalankan waralaba, yang pasti izin untuk mendirikan franchise tersebut, beli franchise fee ya, kemudian juga biaya bulanan, kemudian tahunan ataupun bagi hasil dan lain sebagainya yang memang biayanya lebih besar dibanding ketika kita ingin membangun bisnis sendiri. Kemudian kendali, nah ini buat teman-teman yang ingin bebas ya pasti kita agak sedikit terkekang karena ketika kita menjalankan waralaba kita harus mengikuti SOP aturan dari si franchisor. Kita nggak bisa menggunakan hal-hal yang kita inginkan sendiri karena ada standarnya, rasanya harus sama, layanannya, pakaian pramusajinya, petugas kasirnya, ya, bentuk bangunannya, brandingnya, ya, dan semuanya. Jadi mereka punya standarisasi dan terikat kontrak. Kemudian ketergantungan kita inovasi itu sangat terbatas karena ya semuanya harus diatur dan mengikuti arahan aturan dari si franchisor ya seperti itu. Nah, kemudian keuntungan waralaba bagi franchisor ya, franchisor ini orang yang memiliki usaha franchise tersebut, misalnya Pak Puswowardoyo mungkin di Telanai teman-teman pernah lihat ayam bakar Wong Solo yang di dekat Bank Jambi ya, itu kan salah satu franchise yang cukup senior ya. Jadi Pak Puswowardoyo ini memiliki cabang banyak di Indonesia. Jadi keuntungan waralaba bagi si Pak Puspo ketika memberikan izin bagi kita untuk menjadi franchisee-nya adalah ekspansi cepat. Jadi tanpa modal besar. Jadi misalnya kita Pak Puspo tanpa adanya si franchisee ya untuk membuka cabang di Jambi kosnya kan sangat besar. Tapi dengan adanya kerjasama kemitraan kita bisa buka cabang di Jambi, bisa mendapatkan keuntungan, nama kita terkenal di mana-mana dengan kerjasama kemitraan. Makanya teman-teman sering lihat di Instagram ya banyak penawaran-penawaran gitu ya yang menawarkan bisnis franchise gitu ya, bukan mempromosikan produk tapi bisnis franchise yang dijual gitu ya, seperti es krim gitu ya kan sering ya kita lihat seperti itu. Kemudian pendapatan, jadi yang pasti si pihak franchisor ini mendapatkan biaya atau royalty fee atau franchise fee setiap bulannya atau di awal atau setiap setahun sekali. Jadi mekanismenya macam-macam tergantung dari manajemen si franchisor tersebut. Brand awareness ya pasti dengan adanya buka cabang di mana-mana, exposure ya, masyarakat akan wah ini kan cabang dari Solo, wah ini di Jakarta ada juga nih, wah ini favorit saya nih kalau kalau ke Palembang pasti ada Bebek Slamet di Jambi dan macam-macam seperti itu ya. Oke, kita coba lihat video profil bisnis kuliner ayam bakar Wong Solo yang mungkin videonya cukup lama. Kita coba menjadi inspirasi buat kita semua. Kita lihat videonya ya.
Salah satu rumah makan ayam yang kini makin dikenal adalah rumah makan ayam bakar Wong Solo. Walau menunya tradisional khas Solo, penggemarnya tak kalah dibandingkan rumah makan ayam modern yang hadir dengan embel-embel fried chicken. Jika dulu Puspo mengikuti keinginan orang tuanya, mungkin kini dirinya telah menjadi pegawai negeri sipil yang sukses. Namun jiwa bisnis Puspo membawanya melangkah menjadi pemilik rumah makan ayam bakar Wong Solo yang kini telah memiliki lebih dari 30 cabang di seluruh Indonesia. Sejak kecil, ayam sudah menjadi bagian hidup Puspo. Orang tuanya berprofesi sebagai penjual ayam potong di pasar pagi, sementara dari siang hingga malam membuka warung makan ayam untuk mahasiswa UNS Solo. Kebetulan rumah mereka memang dekat dengan kampus ini. Sejak umur 13 tahun, kegiatan menyembelih dan membersihkan ayam sebelum bersekolah adalah rutinitas sehari-hari. Dan sepulang sekolah, ia membantu dagang warung ayam. Kerja keras dan kedisiplinan yang dicontohkan orang tuanya dalam bekerja ini yang dirasakan membentuk jiwa wirausaha Puspo di kemudian hari. Orang tua saya sampai orang tua saya tuh memang, dan saya dari kecil juga memang khusus tekstil ayam. Jadi ibu saya tuh kalau pagi jualan ayam di pasar, kalau siang kalau malam dia nggak habis jualan ayam goreng. Jadi itu memang udah spesial. Jadi saya udah belajar ayam itu dari sejak kecil bekerja dalam ayam. Sehingga memang ayam goreng, ayam bakar itu udah mendarah daging di pikiran saya. Dan kebetulan waktu itu bapak saya juga mau meninggal 3 hari. Kebetulan juga menyarankan juga, kamu jualan bakar, nanti laris gitu. Itulah. Profesi sebagai guru pernah dilakoni Puspo untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Tetapi ini tidak bertahan lama. Setelah keluar dari pegawai negeri sipil di tahun 1986, ia pulang ke kampung halamannya di Solo untuk memulai membuka warung ayam goreng kaki lima bergaya lesehan dibantu oleh 2 orang rekannya. Mulai buka itu tahun 1991 di kota Medan. Jadi waktu itu sebelumnya saya menjadi guru SMA di SMA Negeri Bapak 9. Mungkin karena itulah, karena saya tidak ada bakat ya, minat atau bakat dengan jadi guru, sehingga hati saya berontak. Pada suatu hari, Puspo kedatangan seorang kawannya yang berjualan bakso di Medan. Ia mengajak Puspo untuk membuka warung makan di Medan. Ajakan itu disambut baik oleh Puspo. Apalagi, ia melihat prospek rumah makan ayam di Solo tidak membaik karena banyaknya rumah makan serupa. Sementara di Medan belum populer, maka ia memberanikan diri membuka rumah makan ayam bakar dengan nama Ayam Bakar Wong Solo dengan pertimbangan karena ia berasal dari Solo, serta di Medan banyak orang yang berasal dari Pulau Jawa. Mulanya, untuk menutupi kebutuhan modal membuka rumah makan ayam di Medan, Puspo kembali bekerja sebagai guru di perguruan Wahidin, Badan Siapi Api. Di tempat ini pula, Puspo bertemu salah satu istrinya. Setelah selama 2 tahun bekerja, dari tahun 1989 hingga 1991, terkumpul modal 2,4 juta rupiah. Maka ia memberanikan diri membuka kedai ayam bakar kaki lima di Jalan SMA 2 Padanggolok, Polonia, Medan. Oke, baik teman-teman, mungkin kita ini ya. Jadi memang Pak Puspo Wardoyo ini pelopor ayam bakar gitu ya, Wong Solo, dan mungkin banyak kita kenal, mungkin nggak sekenal franchise yang saat ini besar-besar, termasuk franchise internasional karena ini franchise lokal, dan mungkin ini bisnis resto yang sudah cukup senior di Indonesia, sehingga mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Pak Puspo ini awalnya seorang pegawai negeri sipil, guru, dan memutuskan hijrah untuk menjadi seorang pengusaha dan menjadi pengusaha kuliner ya. Jadi teman-teman jangan malu buat teman-teman yang saat ini, saya benar nggak melangkah ngambil jurusan kewirausahaan? Apakah saya jurusan ini memberikan kehidupan yang lebih baik ke depannya ya, misalnya ya. Kalau saya pribadi yang mungkin hampir 20 tahun saya sebagai karyawan ataupun sebagai pelaku usaha ya, semua profesi itu bagus semuanya ya, selagi itu berdampak positif, memberikan buka lowongan pekerjaan gitu ya. Sebagai seorang pelaku UMKM juga sangat memiliki value yang luar biasa gitu ya. Yang seperti di awal perkuliahan yang saya sharing jatuh bangunnya saya, yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman bahwa
menjadi pelaku UMKM itu ya memang butuh proses yang panjang. Tidak bisa dalam waktu 1 tahun, 2 tahun jualan skincare langsung punya 10 M, bisa beli ini ya Ferrari atau Lamborghini dan lain sebagainya. Memang prosesnya sangat panjang sehingga nggak semua itu sangat instan gitu ya. Ya semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Kalian nggak salah jurusan, kalian sudah on the track dan siap untuk bisa memasuki bisnis, memasuki dunia UMKM yang harapannya bisa menjadi usaha menengah dan usaha besar yang harapannya bisa berkontribusi lebih bagi Indonesia dengan cara membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya ya. Salah satu Oke, nah kemudian ada kerugian nih waralaba bagi franchisor, bagi seorang Pak Puspo misalnya jadi seorang Pak Puspo ini apa sebenarnya kerugian bagi franchisor? Yang pertama kehilangan kontrol ya, somehow ketika kita menjalankan bisnis dan itu dijalankan oleh orang lain tanpa kontrol kita, mungkin standar operasionalnya berbeda gitu ya, sehingga somehow ada rasa yang berbeda. Mungkin nggak, saya pernah merasakan di salah satu rumah makan Padang di Bengkulu, dan saya coba pada saat saya setiap pulang ke Jambi saya pasti makan di rumah makan tersebut di Sarolangun gitu ya, rasanya agak sedikit berbeda, apakah secara chefnya beda dan lain sebagainya, sehingga ini juga standar operasionalnya pun juga kemungkinan beda, sehingga akan kontrolnya pun juga berbeda. Kemudian pembagian untung, royalti juga ya, bisa aja yang menjalankan si franchise ini mendapat keuntungan lebih banyak dibanding franchisor gitu ya, dan nggak sepenuhnya dimiliki oleh franchisor. Tapi kalau misalnya dia buka cabang sendiri, misalnya teman-teman buka cabang di Morobungo, mungkin keuntungannya sepenuhnya 100% buat teman-teman gitu. Yang terakhir ada konflik nih, banyak nih antara pemilik franchisee dan franchisornya memiliki gesekan sehingga usahanya tutup, tidak sepakat, gugatan secara hukum ya, baik itu perdata, sehingga mengakibatkan berpengaruh terhadap performance dari si franchisor dan nama dari perusahaan bisnis franchise tersebut. Nah, yang berikutnya bagaimana memulai bisnis waralaba, tadi teman-teman sudah membahas mengenai semua bisnis franchise jenis-jenisnya ya, ada 10 tadi ya yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Yang pertama yang pasti kita harus riset ya. Saya siapa Ananda atau teman-teman Ananda Abdullah Karanti misalnya Widya ya. Pak, saya kayaknya suka sama jilbab, tapi segmennya premium ya. Saya pengen buka Ria Miranda misalnya ya. Atau Pak, saya suka kuliner makanan, saya pengen buka franchise pempek Pak Raden gitu ya. Atau Pak, saya pengen buka pendidikan, lembaga pendidikan karena saya suka ngajar nih Pak. Nah, saya pengen buka Primagama di kampung saya di Mandi Angin misalnya, karena di Mandi Angin masih siswa-siswanya pelajarnya banyak misalnya contohnya ya, dan di sana lembaga bimbel belum ada, sehingga saya kayaknya sekalian pulang kampung dan mengembangkan potensi di wilayah kampung saya. Jadi kita harus riset dulu apakah misalnya kita buat lembaga pendidikan di Sarolangun atau di Singkut atau di Muaro Jambi, atau ada kampungnya dari Damas Raya atau dari Morobungo, kita lihat potensinya ada nggak potensinya. Yang kemarin saya jelaskan bahwa kita harus menjawab masalah yang ada di situ. Kalau misalnya Ranti lihat, Pak kayaknya di tempat saya ini cucian nggak ada, cucian mobil yang bagus, atau bengkel yang bagus, atau bisnis kuliner yang enak. Saya pengen coba Pak bisnis ini karena modalnya masuk dan harganya murah dan bisa dimasuk ke semua kalangan. Jadi kita harus riset dulu. Modal ya, ingat bisnis franchise ini bisnisnya cukup besar, nggak main-main. Jadi saya pun juga memulai bisnis franchise waktu saya menjalankan bisnis franchise ya, Soto Lamongan. Itu saya harus menyiapkan tempat di luar lahan gitu ya, lahan 1.200 meter, kemudian tempatnya, kemudian bahan bakunya, persiapan dan lain sebagainya, itu habis juga cukup banyak. Sehingga modal ini juga jadi hal yang sangat kita perhatikan. Jadi Pak, saya nggak punya modal yang besar, sedangkan saya nggak mau minjem ke bank. Boleh silakan dari bisnis yang kecil-kecil dulu, misalnya yang kan ada yang bisnis Thai tea yang modal dari 6 juta, 7 juta ya, dapat gerobak kecil, kita coba mulai dari yang kecil-kecil. Semua ini ya pebisnis-pebisnis yang
bermulai dari nol itu pasti mereka akan lebih kuat menghadapi masalah, tantangan, badai dalam bisnisnya ya. Bahwa yang saya jelaskan bahwa nggak semua bisnis yang kita bangun itu bisa sukses semua. Wah, saya pengen jadi pengusaha, Pak. Nandita pengen buka bisnis cilok misalnya. Ternyata bukan masalah ini ya, rezeki itu memang sudah ada yang ngatur. Jadi kita yang pasti kita berusaha. Kalaupun memang bangkrut, ya mental kita harus bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Itu yang saya lakukan. Jadi orang ngelihatnya dari luar, wah enak ya, jadi pelaku UMKM gitu ya, karyawannya banyak, kemudian bagus ya, ininya segala macam gitu ya, duitnya ini cukup gitu ya. Mereka nggak tahu proses yang kita hadapi di belakang itu ya. Nggak ada waktu libur ya, Sabtu Minggu itu malah kita kerja keras, orang libur ya, kita bekerja untuk menghidupi karyawan kita ya. Karena kalau saya pribadi ketika kita menjadi pelaku UMKM itu yang kita pikirkan adalah bukan perut kita sendiri untuk makan ya, misalnya nanti untuk makan anak, suami gitu ya, nggak seperti itu. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana karyawan kita bisa makan. Kita nomor dua, nomor tiga nggak apa-apa. Yang penting supplier bisa kita bayar, karyawan bisa gajian, bisnis bisa terus tumbuh ya. Apalagi kita lihat ya karyawan kita happy dengan bekerja, kita bekerja lebih lebih dari 10 tahun dengan kita, itu kebahagiaannya mungkin saya nggak bisa saya dapatkan ketika saya berprofesi sebagai karyawan. Jadi ini yang buat teman-teman harus dalami bahwa ketika menjadi seorang pelaku bisnis itu nggak serta-merta mikirnya duit, 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 cuan, 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 tapi kita harus mikirin karyawan kita, bisnis kita. Makanya banyak para pelaku UMKM itu mereka gimana caranya biar usahanya bisa terus tumbuh, menjual semua asetnya, biar karyawannya bisa makan ya, karena kita mikir untuk kehidupan tim kita yang bekerja untuk kita, apalagi mereka punya keluarga, itu yang memang menurut saya luar biasa. Memang kontrak ya, teman-teman harus punya kontrak ya, jadi bisa ke notaris. Terus apalagi bisnisnya misalnya mau apply Alfamart ya, modal 500 juta misalnya ya, harus berkontrak juga gitu ya di depan notaris, berapa margin keuntungan, sistem dan organisasinya seperti apa ya, dan lain sebagainya. Mohon maaf. Oke, baik. Kemudian tips sukses berbisnis waralaba, teman-teman. You are from management department, you are from management ya. Jadi jurusan manajemen, konsentrasinya kewirausahaan. Jadi kalau teman-teman belajar di pengantar manajemen ya, ada POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Jadi bagaimana kita bisa menjalankan, menggerakkan semua tim, memplanning, mengorganisasikan ya, mengoptimalkan semua sumber daya, tim, karyawan, modal, kemampuan kreativitas kita untuk membuat suatu produk yang laku. Apalagi ini bisnisnya udah kita kerjasama dalam menjalankan kemitraan franchise. Bagaimana manajemen inventory, pemasaran, penjualan, koordinasi dengan tim pusat dan lain sebagainya ya. Kemudian bagian pemasaran juga penting ya. Siapa yang bilang wah banyak ya, kadang kita lihat wah cuman jadi sales, jadi tim pemasar ya, mereka nggak sadar bahwa ketika perusahaan entitas korporasi bisnis tanpa orang sales, tanpa orang pemasar ya, itu bisnisnya siapa yang menjual gitu ya. Jadi makanya teman-teman jangan pernah melihat profesi orang lain ya, sales gitu ya, karena menurut saya basic dari bisnis itu adalah sales. Contohnya nanti misalnya ya, nanti lulus, Pak saya mau mulai kerja dulu jadi apa misalnya sales di Toyota. Silakan belajar dulu bagaimana kita edukasi pelanggan, calon potensi pelanggan, menjual produk ya. Sehingga pada saat teman-teman menjalankan bisnis, teman-teman bisa akan dengan mudah dari pengalaman tersebut. Jadi hampir sekitar 20 tahun saya bekerja, bisa dikatakan hampir 15-an tahun tuh saya banyak di marketing ya. Baik itu di data analis, tim pemasar ya, kemudian megang tim direct sales. Mungkin yang saat ini di tim pelayanan mungkin sedikit berbeda, tapi percayalah teman-teman, dari pengalaman saya di tim sales, tim pemasaran, marketing, jadi teman-teman harus belajar ya,
Mungkin kemarin ada pernah mata kuliah digital marketing, itu teman-teman sangat harus dipelajari. Karena pada saat nanti mau menjalankan bisnis, mau franchise ataupun bisnis sendiri, kalau bisnis kita nggak dikenal oleh orang lain, siapa yang mau beli gitu ya. Jadi kita harus mempromosikan lewat digital, daripada teman-teman membagikan brosur di simpang-simpang gitu ya. Lebih baik teman-teman membuat desain yang menarik, motion grafis, kemudian membuat video edukatif yang lucu-lucu, kemudian dipromosiin sehingga orang familiar dan kenal dengan bisnisnya. Wah, ternyata ada dimsum Ranti, oh ternyata ada Widya jilbab, ini jilbab khusus anak muda gitu misalnya. Jadi pemasaran itu adalah nyawa bagi suatu bisnis perusahaan ya, di samping tim finance dan lain sebagainya. Jadi nggak pernah bisa disepelekan karena ini menjadi role yang sangat penting. Pelayanan ya, saya bergabung di tim layanan di Grapari Bengkulu ini sudah sekitar ya hampir setahun terakhir, dan yang saya alami adalah bahwa tim service itu menjadi goalkeepernya. Jadi kalau ada pelanggan yang mau cabut layanan IndiHome, saya ngejaga, Pak, ada yang bisa saya bantu, gimana caranya. Kemudian pelanggan ganti hilang, kartunya hilang, bayunya misalnya bisa ke Grapari, mau berlangganan IndiHome bisa ke Grapari dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang tim yang memberikan solusi kepada pelanggan. Nah, jadi semua elemen manajemen, pemasaran, dan pelayanan itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu entitas bisnis suara laba. Nah, kesimpulannya ya teman-teman semua yang ingin terjun menjalankan bisnis suara laba, pasti setiap bisnis itu memiliki keuntungan dan kerugian ya. Pertanyaannya, Pak, menurut Bapak cocok bisnis yang mana? Apakah bisnis suara laba atau Bapak menjalankan bisnis sendiri gitu ya? Semuanya punya kelebihan dan kekurangan saya pikir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjalankan bisnis di awal dengan modal yang kecil, kayak saya dulu, ya saya bisnis bangun sendiri, tidak franchise. Kemudian mungkin ada uang, modalnya dikumpulkan ya, prinsip orang Cina ya. Tionghoa itu memiliki prinsip yang luar biasa, di mana ketika mereka belum kaya-kaya banget, mereka uangnya diputar, di saving kan, diputar kembali untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, ini yang bisa dilakukan. Jadi teman-teman bisa membuka bisnis mandiri, merek sendiri, pemasaran sendiri, atau Pak, saya punya modal 10 juta pengen buka Thai tea franchise, boleh? Ya silakan. Kita harus melihat dan belajar ya. Kadang kegagalan yang kita buat itu ya pelajaran ya, mungkin yang nggak didapatkan di kampus. Kalau yang saya ajarkan sekarang ya mungkin banyak teori dan banyak juga pengalaman hidup saya ya, karena biar membuka cakrawala teman-teman. Karena nanti yang teman-teman hadapi ketika terjun langsung adalah, wah ternyata benar kata Pak Bambang, nggak semua bisnis yang kita jalankan semuanya lancar gitu ya. Apalagi sekarang daya beli masyarakat turun ya. Kemudian mau puasa gitu ya, bisnis apa yang cocok ini gitu ya. Teman-teman silakan lihat potensi-potensi. Wah, ini bulan puasa kayaknya jualan es cendol sore-sore enak nih di depan kampus Unja, atau wah jualan PMP nih, atau gorengan, atau fotokopian, atau apapun yang menurut teman-teman suka ya, jangan ikuti orang lain. Teman-teman bisa menjalankan bisnis dengan fokus dan dengan sepenuh hati. Jangan lupa dipertimbangkan semua faktor dengan matang, riset dan persyaratannya. Jangan juga memberatkan kalian. Kalau bisnisnya franchisor itu memberatkan kalian, ya mungkin itu akan menyulitkan kita perjalanan ke depannya. Saya pikir seperti itu. Oke, videonya kayaknya nanti saya mulai menggigil kembali. Saat Oke, saya lanjut ke tugas saja, 10 menit, 5 menit ya. Teman-teman, doain segera sembuh biar bisa kembali beraktivitas. Tugas kuliah ke berikutnya adalah teman-teman silakan buat analisis SWOT franchise makanan cepat saji KFC, analisa bagaimana strategi pemasaran digitalnya Kopi Janji Jiwa. Yang ketiga, menurut Anda perbandingan franchise produk dan franchise jasa mana yang lebih menguntungkan di era saat ini? Silakan dijawab, dijelaskan dalam bentuk video, PowerPoint seperti biasa, dan di-upload dalam bentuk tugas di YouTube ya, dan di-upload di Google Sheet tugas rekap
di paling lama di 5 Maret, hari Selasa seperti biasa di jam 5 sore. Untuk presentasi minggu depan, Zaki Ahmad dan Nandita Zuliana silakan dipersiapkan ya. Seperti biasa tugasnya tugasnya bisa dibuat seperti ini ya, seperti biasa PowerPoint dijelaskan, mukanya teman-teman juga tampil sehingga bisa kelihatan ya. Kenapa Pak, kenapa harus menggunakan media ini? Saya pengen teman-teman terbiasa menggunakan laptop, teknologi editing dan upload ya. Digital digital sensingnya juga harus saya latih terus. Kemudian teman-teman Gen Z ini biasanya sangat mengerti menggunakan teknologi, jadi saya harus menggali kemampuan teman-teman. Siapa tahu nanti jadi konten kreator ya, dapat AdSense di sana dengan buat konten yang informatif seperti itu. Oke, rekan-rekan, saya izin absen langsung ya, 2 menit ya. Pertemuan ketiga, ini untuk tugasnya di link tugas 3 ya, deadline hari Selasa jam 17. Oke, yang pertama untuk absennya Ari Hidayat ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Berliana Fadila, Hadir. kemudian Fiona, Hadir, Pak. Immanuel, Hadir, Pak. Jaki Ahmad, Hadir, Pak. kemudian Nandita, Hadir, Pak. Widya, Hadir, Pak. Wilsa, Hadir, Pak. Ahmad Rizky, Hadir, Pak. Merina Claudia, Hadir, Pak. Ananda Febri, apa ya? Hadir, Pak. Oke. Burhan, Hadir, Pak. oke, Om Burhan hadir. Al-Hifat Fadli, apa ya? Wira, apa? Rohmadia Ilham, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. Ranti, Hadir, Pak. Wahyu ada? Wahyu Erdi, apa ya? Kemudian Talenta Raja Gugup, Hadir, Pak. Marulasi Situmeang, Hadir, Pak. Ananda Abdullah. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan-rekan semua. Untuk hari ini saya pikir cukup. Saya nggak kuat melanjutkan, tapi saya pikir semoga poin-poinnya bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman untuk menjadi pebisnis sukses nanti ke depannya. Saya hanya membuka cakrawala aja, yang bisa menjalankan bisnis nanti ke depannya teman-teman harus punya mindset. Yang membedakan kita sama yang nggak kuliah adalah mindset teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa menjalin networking, belajar untuk mempromosikan bisnis dan lain sebagainya, punya mental ya, yang harapannya bisa bermanfaat buat kedepannya. Saya pikir cukup, materinya nanti akan saya share di WA Group. Mohon maaf sekali lagi kurang begitu sehat. Sehat-sehat buat kita semua dan selalu banggakan kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bapak. Sembuh, Bapak. Ya.